Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Ketika sudah sampai di lapisan ke-8, Xiao harus mau bertarung dengan tengkorak gila. Saat ini tubuhnya sudah dilahap dan diserang oleh petir ganas. Namun Xiao terus melawan dan menolak untuk dimurnikan. Ada jenis aura yang tak terlukiskan yang dipancarkan dari tubuhnya. Ini juga berlaku untuk roh primordialnya. Xiao menggunakan semua tekniknya yang berharga untuk meledakkan dinding tungku tulang. Pada akhirnya, seni 8 surga ke-9 mulai beroperasi. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Semua teknik berharga bergabung dan akhirnya membuka celah. Ketika tungku tulangnya terbelah, tiba-tiba Xiao diledakkan terbang. Semua orang segera menjadi terkejut. Pasalnya, ada dewa surgawi yang melepaskan harta rahasia untuk menyerang kesengsaraan petir. Pada akhirnya, harta rahasia ini meledak dan seberkas petir menghantam ke kejauhan untuk membunuh dewa surgawi itu. Itu karena ia telah mengganggu pancaran kesengsaraan petir. Namun orang ini tangguh. Ia memiliki simbol pengganti kehidupan yang misterius. Sementara itu, Xiao tidak terbunuh oleh serangan tadi. Ia membuka matanya dan menatap ke arah dewa surgawi yang menyerang tadi. Xiao tidak mengejarnya. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kekuatan. Tempat ini pun menjadi sunyi. Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Ras jiwa segera keluar dan memperketat perlindungan untuk Xiao. Setelah beberapa waktu berlalu, Xiao menumpahkan lapisan kulit hitam hangus dan memperlihatkan tubuhnya yang berkilau. Kemudian ia naik ke surga ke-9. Setelah lulus dalam ujian ini, maka semuanya akan menjadi lengkap. Lapisan ke-9 ini adalah bagian yang paling penting. Ketika sampai di lapisan ini, Xiao mendapati makhluk-makhluk yang menyerbu dan mengepungnya. Namun dibandingkan dengan surga ke-8, mereka tampak sangat lemah. Xiao dengan mudah dapat mengalahkan makhluk-makhluk ini. Namun segera setelah itu, Xiao menjadi ngeri dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Ia sudah tahu di mana letak masalahnya. Ini adalah bencana yang paling ia takutkan, di mana tiba-tiba kekuatan Xiao menurun dari dewa surgawi ke alam dewa sejati dan turun lagi ke alam api ilahi. Kini dengan kultivasinya, Xiao akan kesulitan menghadapi makhluk-makhluk yang ia lawan tadi. Beruntung makhluk-makhluk itu tampak tenang dan tidak menyerangnya. Semua orang berpikir kalau fenomena ini dikarenakan alam pengorbanan suci yang sulit untuk diprediksi. Kultivasi seseorang akan berfluktuasi tidak menentu dari tinggi ke rendah. Saat ini seseorang sedang menikmati bencana yang Xiao alami. Tempat ini segera meletus dengan kebisingan. Semua orang tahu kalau Huang kemungkinan besar benar-benar akan mati. Namun begitu, hanya Xiao sendiri yang tahu bahwa ini semua disebabkan oleh kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi yang menakutkan ini membuat Dao dan kultivasinya menurun. Ini adalah bahaya yang sebenarnya di lapisan ke-9 ini. Tak disangka 5 dewa surgawi langsung bergegas ke lapisan ke-9 untuk membunuh Huang. Mereka adalah dewa surgawi dari dunia luar. Setelah Xiao melepaskan pembantaian besar-besaran, semuanya menjadi terkejut. Ketika mereka melihatnya membantai begitu banyak orang, 5 dewa surgawi ini segera bersembunyi. Baru sekarang mereka muncul dan mengambil kesempatan untuk bertindak. 5 dewa surgawi yang agung ini tiba dan benar-benar. Lantas makhluk-makhluk yang terbentuk dari petir bergegas menyerang tubuh mereka. Itu membuat para dewa surgawi melepaskan erangan teredam. Mereka terhuyung mundur dan jejak hangus muncul di tubuhnya. Para dewa surgawi tidak melawan. Mereka membiarkan kilat itu turun begitu saja. Itu karena melawannya sama saja dengan mengganggu kesengsaraan surgawi.
tindakan itu akan menimbulkan hasil yang buruk. Setiap kali orang lain mengganggu kesengsaraan petir, maka petir itu akan memberi hukuman yang sesuai dengan alam kultivasinya. Selain itu, mereka berani masuk ke lapisan ini karena merasa kalau kesengsaraan petir ini tidak sekuat yang orang bicarakan. Dengan penurunan kultivasi Xiao sekarang, petir juga akan menjadi lebih lemah. Ini adalah situasi yang paling optimal untuk membunuh Huang. Para dewa surgawi dengan paksa melawan petir dan kemudian menyerang alam api ilahi Huang. Seseorang harus memahami kalau mereka tidak takut dengan kekuatan kutukan. Ini dikarenakan mereka adalah dewa surgawi dari dunia luar. Mereka juga mampu menahan kekuatan kutukan yang sangat padat. Ketika orang-orang dari ras jiwa ingin membantu Xiao, mereka tidak bisa menginjakkan kakinya. Kutukan di tempat itu terlalu padat. Bahkan leluhur kuno tidak mampu melakukannya. Sementara itu, saat ini Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan menerobos makhluk-makhluk yang terbentuk dari petir. Untungnya kecepatan makhluk yang dihasilkan oleh petir itu juga berkurang. Mereka tidak sebesar bentuk petir aslinya. Kalau tidak, dengan kecepatan kilat, siapa yang bisa mengatasinya? Meskipun demikian, ini masih merupakan bencana yang besar. Semua jenis tanaman berakar di sekitar Xiao menyapu seluruh tubuhnya dan langsung meledak. Akibatnya daunnya melemah dan kekuatan magisnya segera menurun. Saat ini Xiao adalah seorang praktisi alam api ilahi. Jadi ini jelas merupakan jebakan maut. Meskipun kesengsaraan surgawi juga melemah, kekuatan Xiao masih jauh di bawahnya. Setiap tanaman yang dihasilkan oleh petir menyerang dengan sangat ganas. Sesaat kemudian, ekspresi 5 dewa surgawi langsung berubah. Itu karena mereka menyadari bahaya dari kesengsaraan surgawi ini. Mereka bergerak cepat dan langsung membantai ke arah Xiao. Hukum alam berubah menjadi jaring dalam cahaya bintang yang cemerlang. Pikiran Xiao melompat-lompat dengan intens. Meskipun ia memiliki kecepatan yang ekstrim, tubuhnya masih menderita serangan. Tak lama, seberkas pancaran pedang besar mendarat di tubuhnya. Itu adalah pedang dewa surgawi yang tak tertandingi. Xiao melakukan semua yang ia bisa untuk menghindari serangan ini. Tubuhnya mengeluarkan banyak darah dan hampir diretas menjadi 2. Di kejauhan, teriakan alarm mulai terdengar. Tangan Yunxi menutupi mulutnya dan ruang di antara alis Yucheng juga bersinar. Zhao Yusheng mengepalkan tinjunya. Mata Canggung Yang juga berkontraksi. Mereka sangat kesal dengan semua adegan yang terjadi. Tiba-tiba ekspresi salah satu dari 5 dewa surgawi mulai menjadi pucat. Ketika mereka mengejar Xiao seperti ini, maka mereka dianggap telah berpartisipasi dalam kesengsaraan petir. Akibatnya petir ganas juga bergas ke arahnya. Mereka dengan cepat menarik diri untuk menghindari jangkauan kesusahan surgawi ini. Namun salah satu dari dewa surgawi masih tertangkap dan menderita serangan petir. Pada saat itu juga kilat berkembang dengan cahaya. Kesengsaraan tingkat dewa surgawi turun ke tubuhnya. Dewa ini langsung meledak dan tewas di tempatnya. Sementara itu, saat ini Xiao merasakan sensasi yang cukup aneh. Kekuatan magisnya naik hingga menjadi dewa surgawi lagi. Kemudian dia menghasilkan 3 tubuh spiritual untuk bertarung dengan dewa surgawi. Seketika 4 individu ini mulai berkeringat dingin. Mereka dengan cepat berlarian. Kemudian tubuh asli Xiao mengambil tindakan. Sebuah tinju pecah untuk menghancurkan kekosongan. Teknik reinkarnasi, kunpeng, dan teknik lainnya juga bergabung. Dewa surgawi itu berteriak sangat keras. Meskipun ia melakukan semuanya untuk melawan, namun tubuhnya mulai menua dengan cepat. Lantas dengan tinju lain, Xiao membunuh seorang dewa surgawi. Di sisi lain, tangan tubuh spiritual Xiao memegang pedang abadi. Ia mengaktifkan metode kaisar petir untuk memacu inti pedangnya. Lalu dengan gerakan ringan, kepala dewa surgawi terbang di udara. 2 dewa surgawi lainnya juga dicegat. Mereka bertempur sengit melawan Xiao.
Xiao berdiri di sana mendukung satu-satunya lorong surgawi. Sementara itu, cabang Willow emas melesat keluar dari tubuhnya seperti rantai ilahi. Rantai ini menembus tubuh Dewa Surgawi hingga ia tewas. Untuk satu orang yang tersisa, Xiao bergabung kembali dengan tubuh spiritualnya. Ia menampilkan seni 8 surga ke-9 dan menyapunya hingga tewas. Setelah melewati semua cobaan ini, Xiao bisa terus naik ke surga. Sebelum lanjut, ia memulihkan semua luka akibat pertempurannya. Kemudian Xiao bangkit dan berjalan menuju lapisan ke-10. Ini adalah lapisan terakhir dari kesengsaraan surgawi. Ketika sampai di sana, Xiao melihat pohon-pohon kuno menjulang tinggi. Menara pengawas kota yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat. Semua jenis gua abadi tergantung tinggi di langit. Ada lebih banyak lagi burung terbang dan binatang berjalan. Bahkan ada phoenix sejati, naga, dan yang lainnya juga. Makhluk berkeliaran di sekitar tempat itu dan semuanya terlihat sangat kuat. Namun begitu, makhluk-makhluk ini tidak menyerang Xiao. Di sana ada juga platform kuno yang melepaskan cahaya yang paling menyilaukan. Energi pembunuhan yang mengerikan menyebar di udara. Bahkan seseorang seperti Xiao tidak berani masuk. Setelah berkeliling sebentar, Xiao akhirnya menemukan kolam abadi. Di dalamnya terdapat cairan kesengsaraan petir. Ini adalah ketiga kalinya Xiao melihat kolam ini. Kolam ini tidak begitu besar, berukuran beberapa meter persegi. Di dalamnya ada cairan 5 warna sangat kental seperti ramuan giok. Xiao pun langsung mencoba seteguk cairan itu. Rasa manis membasahi tenggorokannya. Semua kelelahannya menghilang tanpa jejak. Di kejauhan, semua mata penduduk asli menjadi sangat merah. Mereka juga menginginkan cairan kesengsaraan itu. Lupakan Dewa Surgawi, bahkan mata leluhur kuno ras jiwa berkobar seperti matahari. Ini adalah cairan ilahi penyelamat hidup mereka. Sementara itu, para Dewa Surgawi dari klan lain tidak bisa duduk diam. Mereka menyatakan niat baiknya pada Xiao, berharap bisa mendapat cairan kesengsaraan petir ini. Di antara mereka, ekspresi Mayu dan Moluo menjadi berubah. Mereka merasakan kekesalan dan penyesalan yang tak tertandingi. Cairan kesengsaraan petir kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. 5 warna bersinar dengan cahaya yang kabur, aroma manis tercium di udara. Barang ini benar-benar sangat berharga. Xiao meneguknya satu demi satu, merasakan tubuhnya dengan cepat kembali ke puncaknya. Terlepas dari apa itu dagingnya atau roh primordialnya, mereka semua langsung dipelihara. Ketika Xiao melihat mata berkobar yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak mengedipkan mata. Xiao memejamkan matanya sambil memahami hukum alam tempat yang ia pijak. Ia menerima manfaat besar dalam kesengsaraan kali ini. Daging dan roh primordialnya terus-menerus pecah, kemudian disatukan kembali. Setiap inci daging Xiao mulai bersinar, membuatnya tampak semakin kuat. Kini ranah pengorbanan sucinya sudah sangat stabil. Tak lama ekspresi Xiao juga berubah. Pasarnya 5 warna kecemerlangan dari kolam abadi berubah menjadi kabut samar dan melayang ke kejauhan. Apakah cairan kesengsaraan petir ini akan segera menguap? Namun segera setelah itu, Xiao menemukan bahwa petir itu sedang diambil oleh orang lain. Kabut samar meremes keluar, semuanya menuju ke arah tertentu. Meskipun tidak banyak, itu masih membuat Xiao sangat murka. Xiao pun segera mengambil tindakan dengan menyegel kolam abadi itu. Ia tidak akan membiarkan kabut atau uap itu keluar dari sana. Ini semua adalah cairan yang sangat berharga. Setetes saja sudah cukup untuk membuat Dewa Surgawi di Immortal Ancient tunduk padanya. Nyatanya saat ini ada sebuah mangkuk yang berusaha menyedot cairan kesengsaraan petir. Ini adalah salah satu harta surgawi. Namun sayang, saat ingin mendekat, mangkuk itu menerima serangan petir. Orang yang menghasilkan mangkuk itu pun segera mundur. Ia tidak berani menerima hukuman alam dari kesengsaraan surgawi.
Tak berselang lama, Master Sekte Raspon Darah Perak berteriak kalau cairan itu adalah milik warga Immortal Ancient. Sudah seharusnya itu diserahkan kepada semuanya. Xiao yang melihat sosok ini tidak terlalu peduli. Pasalnya sosok itu telah menyerang Xiao 2 kali dan hampir membunuhnya. Tidak ada alasan baginya untuk mendengar suara sumbang itu. Kemudian sosok tadi mengubah dirinya menjadi bentuk manusia. Ia memohon pada Xiao agar diberikan cairan berharga ini. Tapi tetap saja Xiao tidak mau memberikannya. Xiao akan memberikan cairan ini pada penduduk Immortal Ancient, tapi ia tidak akan menyediakan sedikit pun porsi untuk ras pohon darah perak. Mendengar ucapan Xiao, Master Ras Darah Perak ini menjadi sangat murka. Ia menyebut Xiao sebagai orang yang terlalu sombong. Ia langsung mengancam Xiao kalau tidak akan ada tempat bagi Xiao di Immortal Ancient. Saat ini Master Sekte ini didukung oleh beberapa ras yang memang tidak suka dengan Xiao. Sesaat kemudian Master Sekte dari ras Jiwa segera muncul. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Huang. Hal ini kembali memicu pertengkaran dari kedua ras ini. Akhirnya kedua Master Sekte ini menghilang dan bertarung di tempat lain. Sementara itu, dua dewa surgawi langsung maju untuk menyerang Xiao. Tapi tak disangka, kesengsaran petir lapisan ke-10 langsung turun ke tubuhnya. Ini adalah lapisan kesengsaran surgawi yang tidak akan turun jika tidak diprovokasi. Xiao sendiri menahan petir ganas itu. Pada saat yang sama, ruang di antara alisnya bersinar dan indera ilahinya benar-benar terbuka. Ia mengunci dua dewa surgawi yang keduanya berubah dari pohon perak besar. Saat ini keduanya melarikan diri dan bergegas menuju kejauhan. Namun Xiao segera mengejarnya dengan kecepatan kilat. Ia yang berada dalam pancaran kilat tidak perlu bergerak untuk meledakkan dewa surgawi itu. Kemudian dengan pedang abadi, Xiao membunuh dewa surgawi yang lainnya. Mereka berdua menjadi abu dalam sekejap mata. Kemudian dengan kuali gioknya, Xiao mulai mengumpulkan cairan kesengsaraan petir. Itu karena ia tidak ingin membuang waktu lagi dan mengakhiri segalanya. Segera setelah itu, leluhur ras Jiwa telah kembali. Ternyata Master Sekte Ras Darah Perak telah melarikan diri. Katanya, tubuh Master itu sedang terluka parah. Jadi ia tidak bisa bertarung hingga 2 tahun ke depan. Setelah kekacauan selesai, cahaya petir di sekitar Xiao langsung menghilang. Seluruh lapisan dari kesengsaran surgawi juga ikut lenyap. Pada saat itu, spanduk formasi langsung mengelilingi Xiao. Ini adalah formasi hebat yang dibentuk oleh ras Jiwa. Kemudian dua Master Sekte berjalan maju dengan wajah riang gembira. Mereka sangat mengagumi kekuatan yang telah Xiao tampilkan. Xiao yang mendengarnya cukup merasa senang. Lalu Xiao menghasilkan cangkir batu giok dan memberikan cairan kesengsaran petir pada kedua master itu. Yang satunya adalah master dari ras Jiwa dan satunya lagi adalah master dari ras kecantikan. Setelah keduanya meminum cairan itu, tubuh mereka melepaskan gelombang kabut hitam yang berubah menjadi cahaya gelap. Sesaat kemudian sebuah raungan besar mulai terdengar. Leluhur kuno ras Jiwa membuka matanya, naik ke udara dengan penuh vitalitas. Kutukan yang telah menjebaknya selama bertahun-tahun telah sepenuhnya dibersihkan. Hal yang sama juga terjadi pada master ras kecantikan. Ia sangat berterima kasih atas kebaikan Xiao. Segera setelah itu, tempat ini dipenuhi dengan cahaya ilahi. Beberapa dewa surgawi lainnya segera muncul dan menetralkan kutukan mereka. Energi darah melonjak, mengguncang tempat gunung ini. Ini adalah peristiwa besar. Tidak peduli berapa tahun berlalu, tidak ada yang akan lupa bahwa anak muda ini membagikan cairan kesengsaraan petir. Cairan ini membantu penduduk asli menetralisir kutukan mereka. Banyak orang menangis karena merasa sangat bahagia. Mereka tidak tahu sudah berapa tahun mereka menunggu momen seperti ini. Hari ini akan dicatat dalam sejarah
meninggalkan bekas yang berat di era yang hebat ini. Saat ini sudah ada 4 master sekte yang telah membantu Xiao. Dewa surgawi juga berjumlah ratusan. Tak lama, dewa dari ras Centaur dan ras iblis kuno meminta agar diberi cairan kesengsaraan petir. Mereka berkata sudah cukup banyak membantu Xiao. Lantas Xiao mengatakan dirinya akan memberikan cairan kesengsaraan petir jika Ma Yue dan Mo Luo mati. Ia tidak sudi menolong orang yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba suara Ma Yue dan Mo Luo terdengar di udara. Mereka menyebut Xiao sebagai orang luar yang bertindak sangat arogan. Xiao yang mendengar itu tidak mau menggubrisnya. Pasalnya, beberapa dewa surgawi langsung mengambil tindakan, bergegas maju untuk membunuh mereka berdua. Ekspresi kedua individu ini langsung berubah. Mereka segera melarikan diri untuk hidup mereka. Di kejauhan, para praktisi dari 3.000 provinsi merasa tercengang. Huang telah mengumpulkan kekuatan yang begitu besar. Kekuatan semacam ini, jika dibawa keluar dari Immortal Ancient, pasti akan menimbulkan badai yang besar. Lalu dengan senyum dingin, Xiao berkata, siapapun yang membawa kembali kepala Ma Yue dan Mo Luo, aku akan memberikan sisa cairan kesengsaraan petir pada klan mereka. Seketika keduanya menjadi buronan di Immortal Ancient. Beberapa ras besar langsung bergerak untuk mencarinya. Sementara itu ekspresi klan Centaur dan klan iblis kuno sulit untuk tenang. Mereka berdua adalah dewa surgawinya. Mereka tidak ingin melihat keduanya mati karena semua ini. Setelah semua keributan itu, Xiao kembali ke Pulau Jiwa. Ia ingin istirahat dulu setelah pertempuran yang sangat melelahkan. Di sisi lain, beberapa sekte mulai berkomplot untuk menghadapi Xiao. Mereka adalah orang yang musuhinya. Selain itu, mereka juga tidak mendapat bagian cairan kesengsaraan petir. Di tempat lain, Ma Yue dan Mo Luo diam-diam mengunjungi beberapa tanah kuno. Mereka berharap bisa membangunkan beberapa master sekte yang tertidur. Hanya master sekte inilah yang bisa mereka gunakan untuk melawan. Tempat-tempat yang Ma Yue dan Mo Luo cari adalah semua tanah kuno yang menyimpan dendam dengan ras jiwa dan ras kecantikan. Mereka menawarkan godaan bahwa Huang memiliki cairan kesengsaraan petir. Jika sosok ini dibunuh, maka cairan itu akan langsung mereka dapat. Badai sedang terjadi di Immortal Ancient. Semua pihak tidak dapat merasa tenang. Semuanya karena cairan kesengsaraan petir. Hal ini menyebabkan kebangkitan beberapa master sekte yang sudah tidur cukup lama. Xiao secara alami sudah mendengar berita itu. Ia menjadi semakin marah dan menginginkan kematian Ma Yue dan Mo Luo. Hari itu juga leluhur kuno ras jiwa langsung bergerak. Ia akan memburu kedua dewa surgawi ini karena telah menyebabkan konflik. Niat membunuh yang besar melonjak, menyebar melalui Immortal Ancient. Ada beberapa yang melihat bentrokan master sekte bertarung di tanah yang tandus. Itu adalah leluhur ras jiwa yang melawan master sekte yang lainnya. Hanya saja leluhur kuno ini lebih mendominasi karena kutukannya sudah menghilang. Setelah sosok itu melarikan diri, leluhur kuno menemukan jejak Ma Yue dan juga Mo Luo. Ia menunjukkan kekuatan bahkan dari jarak yang tak berujung. Kemudian beberapa dewa surgawi dari berbagai sekte mulai mengejar. Setelah menemukan keduanya, Ma Yue dan Mo Luo berteriak ketakutan. Mereka tak menyangka semua rencananya sudah gagal total. Di dalam gempuran dewa surgawi, keduanya langsung terpenggal. Ketika kedua kepala itu dibawa ke Pulau Jiwa dan ditampilkan di hadapan Xiao, ia langsung memberikan cairan kesengsaraan petir seperti yang ia janjikan. Para jenius 3.000 provinsi semuanya berkeringat dingin. Xiao membunuh dewa surgawi tanpa harus mengambil tindakan. Bahkan ia menggerakkan beberapa master sekte juga. Semua orang gemetar ketakutan. Saat ini siapa yang berani menyinggung Huang? Jika mereka benar-benar membuatnya tidak puas, saran sekecil apapun darinya mungkin membuat orang-orang berjuang demi Huang.
Hari itu, Gu Jianyun langsung mengundurkan diri dari Immortal Ancient. Ia pergi dengan cepat dari tempat ini. Bahkan Jianyun tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ini membuat lebih banyak orang gemetar dan merasa sangat tercengang. Segera setelahnya, Xiao berkata, "Segel pintu masuknya. Jangan biarkan 6 mahkota raja pergi dari Immortal Ancient." Ketika kata-kata ini terdengar, kegemparan besar kembali terjadi. Semua orang tahu bahwa Huang akan mengambil tindakan pada Ning Chuan. Benar saja, Andrew, ada Dewa Surgawi yang segera keluar untuk mencari keberadaan Ning Chuan. Semua orang tahu bahwa jika mereka ingin mendapatkan cairan kesengsaraan petir, mereka harus menunjukkan ketulusannya pada Huang. Bahkan jika mereka tidak membunuh Ning Chuan, mereka masih dapat menemukan keberadaannya dan memberitahukannya kepada Huang. Tak diduga, jauh di malam hari, seseorang menyerang Pulau Jiwa dan hampir membobol tempat pengasingan Xiao. Untungnya ada master sekte yang mengawasi tempat itu dan menghentikan semua serangannya. Xiao pun mengerutkan kening. Situasinya agak rumit dan berbahaya. Meskipun Xiao memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi itu saja tidaklah cukup. Para master sekte dari dunia luar juga sedang berjuang untuk masuk ke Immortal Ancient. Selain itu, ada master sekte lain di tanah kuno yang ingin membunuh Xiao. Jika mereka terus seperti ini, sedikit kecerobohan saja dapat membahayakan nyawanya. Namun seiring berjalannya waktu, kini Xiao memiliki 5 master sekte yang berdiri di sisinya. Tapi itu saja dirasa belum cukup. Xiao masih merasa was-was pada Pulau Jiwa. Kemudian leluhur kuno menceritakan beberapa tempat rahasia yang bisa Xiao datangi. Daerah-daerah itu cukup aneh. Ruangnya juga tidak stabil. Ini akan berbahaya bagi para praktisi di alam kultivasi manapun. Namun, di suatu tempat itu ada pohon Dewa Surgawi. Selain itu, ada juga tempat yang memiliki gua abadi. Setelah mendengarnya, Xiao menjadi sangat penasaran. Xiao punya perasaan bahwa ia akan segera meninggalkan Immortal Ancient. Sebelum pergi, Xiao harus melakukan penyapuan terakhir dari tempat ini. Xiao ingin merebut semua kemungkinan keberuntungan alami. Kemudian Master Ras Kecantikan berkata, kalau dunia ini memiliki 4 pohon Dewa Surgawi yang memiliki atribut yang berbeda. Jika mereka digabungkan, maka akan dihasilkan pohon induk yang akan menjadi obat umur panjang yang sesungguhnya. Keempat pohon Dewa Surgawi dibagi menjadi tanah, api, angin, dan air. Itu awalnya adalah obat abadi yang tak tertandingi. Tapi pada akhirnya itu dibagi menjadi 4 batang oleh seseorang dengan kekuatan magis yang luar biasa. Tak lama seseorang melaporkan tentang keberadaan Ning Chuan. Saat ini ia sedang dikejar oleh beberapa Dewa Surgawi. Xiao awalnya ingin segera pergi, tapi ketika ia mendengar informasi ini, Xiao mengurungkan niatnya dulu. Ia ingin menyingkirkan Ning Chuan dari dunia ini. Semua orang berspekulasi bahwa Ning Chuan dalam keadaan lemah. Ia sangat terpengaruh oleh alam pengorbanan suci. Xiao tahu bahwa Ning Chuan menggunakan kayu suci untuk menjadi raja ilahi. Awalnya Xiao akan mencari Ning Chuan sendirian, tapi ia ditahan oleh master sekte lainnya. Akan sangat berbahaya jika Xiao bergerak sendirian sekarang. Akhirnya 2 master sekte mengikuti Xiao untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Hari itu Immortal Ancient dilemparkan dalam kekacauan. Semua dunia kecil mulai ribut dengan kebisingan. Dewa Surgawi mengejar Ning Chuan, menimbulkan gelombang besar. Ning Chuan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada berita bahwa ia awalnya berkultivasi dalam pengasingan. Tapi ia secara tak terduga ditemukan oleh orang lain saat dalam kondisi yang paling lemah. Itulah sebabnya Ning Chuan akhirnya dikejar-kejar oleh beberapa orang sekaligus. Sesaat kemudian Huang tiba di alam roh hijau. Banyak orang berdiskusi di antara mereka sendiri dan penuh harapan. Mereka ingin menyaksikan 2 individu yang kuat ini bertarung sampai mati.
Namun dengan kondisi Ning Chuan yang sekarang, tidak mungkin ia bisa bertahan melawan Huang. Ketika Xiao akan mengambil tindakan, tiba-tiba fluktuasi yang mengerikan mengalir keluar. Nyatanya ada seseorang yang mencoba untuk membunuhnya. Pada saat itu semua orang melihat ke arah langit dengan ekspresi tercengang. Itu adalah tangan yang menyembunyikan langit dan bumi dan berukuran sangat besar. Tangan itu menutupi semua yang ada di bawahnya, termasuk semua penonton. Kali ini seorang master sekte yang tak tertandingi benar-benar muncul. Ia datang ke sini hanya untuk membunuh Xiao. Master sekte ini sepertinya sudah direkrut oleh Ning Chuan. Atau bisa jadi Ning Chuan menjanjikan cairan kesengsaraan surgawi pada mereka. Ia menjadikan dirinya sebagai umpan agar Xiao keluar dari pulau jiwa. Pada saat yang sama, pancaran pedang tajam melesat ke langit, menebas ke arah tangan besar itu. Tapi tak diduga, sebuah tombak perang bergegas untuk membunuh Xiao juga. Sepertinya master ini tidak bergerak sendiri. Demi membunuh Huang, pihak lain membuat sudah banyak persiapan. Segera setelah itu, 3 master sekte besar muncul di langit, termasuk leluhur kuno ras jiwa. 2 master sekte yang lain melindungi Xiao di bawah. Sementara itu, seorang master sekte meraih Ning Chuan dan dengan cepat melarikan diri. Sayang sekali hari itu Xiao tidak bisa membunuh Ning Chuan. Namun ia juga bersyukur karena master sekte semuanya muncul bersama. Jika mereka tidak datang, mungkin hal yang buruk akan menimpa Xiao. Segera setelah itu, Xiao diam-diam melanjutkan perjalanannya. Ia bergegas menuju tempat peluang besar itu. Tak berselang lama, Xiao sampai di suatu tanah kuno. Itu adalah gurun besar yang tidak memiliki vitalitas. Ada beberapa retakan dan beberapa lubang hitam di kampar. Ada juga angin astral hitam yang bisa membelah dewa sejati. Sebelumnya, Xiao sudah menerima informasi tentang pohon dewa surgawi. Berita ini ia peroleh dari rumah lelang alam pemakaman. Xiao juga telah memiliki diagram kuno yang sedikit rusak. Dengan petunjuk ini, Xiao menyusuri gurun besar itu. Begitu ia masuk, ada celah kosong yang meretas melepaskan suara keras saat terbang. Seperti yang dikatakan Master Sekte Kecantikan, bahwa tempat ini terlalu berbahaya. Ruangnya juga tidak stabil. Ketika dewa normal masuk, ada bahaya tercabik-cabik di setiap belokan. Xiao pun berjalan mendekat, bergegas ke kedalaman tanah gunung ini. Sana ia melihat semua jenis pemandangan yang hancur dan sunyi. Bumi yang besar itu hangus hitam, seolah-olah telah terbakar habis. Tidak diketahui berapa banyak waktu tanpa akhir telah berlalu. Sekarang bahkan tidak ada selai rumput pun yang tumbuh. Ketika Xiao melanjutkan perjalanannya, gumpalan api mengamuk melonjak ingin membakar kulitnya. Ini adalah esensi api surya yang sangat cemerlang dengan cahaya kuning keemasan. Xiao segera menggunakan lorong surgawi untuk melindungi diri. Jenis api ini sangat menakutkan, tetapi ia telah mengalami pembaptisan api dao surgawi. Di sepanjang jalan, Xiao menghadapi semua jenis bahaya. Ia sedang berjalan melalui tanah kuno yang hancur. Xiao mulai meragukan apakah ada pohon dewa surgawi di tempat ia sekarang. Setelah beberapa waktu, Xiao sampai di suatu tempat yang cukup aneh. Ketika ia masuk, beberapa tempat memiliki kilat yang tidak normal. Xiao bingung dengan keanehan tempat ini. Di sana Xiao melihat banyak bubuk halus yang bersinar di tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa ini adalah bubuk tulang. Lebih tepatnya, bubuk tulang dari dewa surgawi. Orang bisa membayangkan bencana macam apa yang dialami oleh dewa surgawi yang sembarangan memasuki tempat ini. Tidak heran sangat sedikit ahli yang dapat memetik buah dewa surgawi di tempat ini. Wilayah ini sangat luas. Xiao bergerak cepat menahan kesengsaraan petir yang menyerangnya. Setelah berjalan cukup jauh, Xiao akhirnya melihat adanya tanaman. Tanah itu tidak lagi hitam hangus. Tidak ada nyala api atau kilatan petir. Xiao melihat warna yang menghijau dan tampak subur.
Sayangnya ia tidak melihat pohon dewa surgawi di sini. Setelah berjalan-jalan di sekitar area hijau itu, Xiao bertemu dengan pemisahan kilat lagi. Xiao pun melangkah lagi meneruskan perjalanannya. Baru 2 hari kemudian, ia akhirnya merasakan jejak kelainan. Di depan menjulang sebuah gunung yang sangat besar. Ada aura dewa yang sangat kuat di sana. Xiao pun bergegas ke langit, melewati lapisan awan, melihat apa yang ada di atas gunung. Ia segera melebarkan matanya, melepaskan cahaya yang menyala-nyala. Nyatanya ada pohon kuno yang tegak dan kuat seperti naga. Itu adalah pohon dewa surgawi yang Xiao cari-cari. Pohon itu sangat tinggi, daunnya berwarna kuning tanah, dan ketika berayun ke depan dan ke belakang, ia akan diliputi cahaya keemasan. Yang paling membuat Xiao senang adalah pohon ini penuh dengan bunga. Selain itu, setelah diperiksa lebih dekat, ia tiba-tiba melihat beberapa buah bersembunyi di bawah cabang dan daun pohon. Itu adalah buah dewa surgawi. Kemudian Xiao mendekat selangkah demi selangkah. Tak lama, pohon dewa surgawi ini mulai berkata, "Anak muda, kamu adalah individu yang cukup beruntung, benar-benar bisa mencapai tempat ini." Xiao hanya tersenyum dan mengatupkan kedua tangannya. Karena Xiao sudah jauh-jauh datang ke sana, pohon ini langsung memberikannya buah dewa surgawi. Pikiran Xiao langsung terbakar dengan semangat. Ia secara alami ingin menerobos secepat mungkin. Waktu tidak akan menunggunya. Semakin kuat dirinya, maka akan semakin baik. Itu karena Xiao tahu bahwa masa yang kacau akan datang dan hanya kultivasinya sendiri yang dapat diandalkan. Hanya dengan begitu, Xiao bisa terus hidup dengan tenang. Kemudian, Xiao dengan bijaksana bertanya, apakah dirinya bisa mendapatkan beberapa buah lagi. Itu karena Xiao melihat pohon ini memiliki lebih dari 1 atau 2 buah emas. Namun ternyata buah yang matang hanya ada 1. Sisanya masih dalam bentuk bunga dan buah yang mentah. Tidak akan berguna jika ia ambil. Lantas Xiao bertanya, efek apa yang akan terjadi setelah memakan buah dewa surgawi? Pohon surgawi menjawab, selain dapat segera menjadi dewa surgawi, seseorang dapat terhindar dari ratusan bencana menyerang. Kotoran dan gas tidak akan mendekati tubuh mereka. Yang dimaksud dalam ratusan bencana menyerang adalah kesengsaraan petir, api, dan juga bencana lainnya. Seketika pikiran Xiao langsung terguncang. Ia tidak tahu kalau memakan buah surgawi dapat menghindarkan dirinya dari kesengsaraan petir. Faktanya, Xiao harus melewati kesengsaraan petir setiap kali ia menerobos. Ketika mendengar Xiao melewati kesengsaraan petir, pohon surgawi ini sangat terkejut. Pasalnya ia berpikir kalau kesengsaraan petir sudah tidak ada lagi. Kemudian pohon kuno ini mengulurkan cabang emas dan meletakkannya di bahu Xiao. Dari sana pohon surgawi tahu tentang kekuatan tubuh dan roh primordial Xiao. Tak diduga Xiao malah mengajak pohon surgawi ini untuk mengikutinya ke dunia luar. Pohon ini terlalu luar biasa untuk ditinggalkan di sini. Jika Xiao bisa menyimpannya, maka ia bisa memberikan buah itu pada orang terdekatnya. Itulah mengapa saat ini Xiao menatap pohon kuno itu dengan penuh keinginan. Tapi hal itu malah membuat pohon dewa surgawi mulai menggigil karena tatapannya. Ia merasa anak muda ini bukan tipe yang baik, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Setelahnya, Xiao menceritakan keadaan dunia luar. Saat ini seluruh dunia mulai meletus dengan kekacauan. Selain itu, celah besar telah terbuka di dinding Immortal Ancient. Itu menyebabkan orang luar bisa memasukinya kapan saja. Seketika, pohon surgawi terkejut dan mengungkapkan ekspresi serius. Ketika memahami situasi dari mulut Xiao, wajah tua pohon surgawi menjadi sangat mendung. Kekacauan terjadi di dunia luar. Immortal Ancient bahkan hampir tidak ada lagi. Itu berarti bahwa tempat kuno yang tidak terganggu oleh dunia luar ini kemungkinan besar akan terhubung dengan 3000 provinsi.
Xiao pun menggunanya untuk keluar dari tanah kuno ini. Namun pohon ini ragu apakah Xiao bisa melindunginya nanti. Apalagi ia hanya berada di alam pengorbanan suci. Mendengar ucapan itu, Xiao tidak putus asa. Ia pun menceritakan tentang dirinya yang baru saja berusia 20 tahun. Dalam usia semuda ini, Xiao sudah sebanding dengan dewa surgawi. Sontak, pohon surgawi itu langsung kaget. Bahkan di era besar terakhir, hal ini sangat tidak biasa. Segera setelah itu, Xiao tidak menyembunyikan apapun lagi padanya. Ia mengungkapkan 3 helai energi abadi membentuk kelopak bunga dao besar di atas kepalanya. Esensi matahari dan bulan bersinar. Esensi langit dan bumi berputar dan bergerak. Dao hukum surgawi juga bergema. Pohon dewa surgawi tidak bisa tetap tenang lagi. Ia terkejut sampai-sampai langsung melompat. Akar-akarnya ditarik dari bumi, bernapas dengan tergesa-gesa. Daun pohonnya bergetar hebat. Seluruh pohon berkilauan dengan cahaya kemasan. Pohon ini sangat terkejut dengan 3 helai abadi yang dibuat oleh Xiao. Bahkan di era besar terakhir, hal seperti ini belum pernah terjadi. Sikap pohon dewa surgawi segera berubah. Sebelumnya ia bisa tetap tenang, tapi sekarang pohon itu sangat kacau. Ia merasa sudah bertemu dengan seorang ahli yang sangat hebat. Kemudian keduanya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Pohon dewa surgawi bergoyang. Daun emas itu melepaskan sedikit embun yang membawa aroma anggur yang samar. Ia mengundang Xiao untuk minum secangkir. Setelah berbincang cukup lama, pohon dewa surgawi memiliki beberapa keraguan. Jika pohon surgawi mengikutinya, maka itu akan sangat mencolok. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada sekte yang memperebutkannya. Jika pohon surgawi menyusutkan tubuhnya, maka buahnya akan mudah lepas. Jadi itu bukan cara yang baik. Jika Xiao dapat menemukan tanah yang menghidupkan segalanya, maka itu tidak akan menjadi masalah. Bahkan pohon surgawi menyusut setinggi 1 kaki, masih bisa berkembang dan terus maju. Xiao pun menyanggupi semua permintaannya. Saat ini ia juga memiliki tanah yang menghidupkan segalanya dan berada di tangan kelinci giok. Namun tak diduga di tanah gunung ini, tanah yang menghidupkan segalanya juga ada. Jika Xiao dapat menemukannya langsung, maka ia dapat membawa pohon tua ini pergi. Pohon dewa surgawi memperingatkan berulang kali bahwa itu akan menjadi sangat berbahaya. Ada kesengsaraan petir paling kuat di sepanjang jalan. Xiao hanya tersenyum mendengar ucapannya. Ia berhasil sampai di sini karena telah melalui 3 kali kesusahan petir. Bagi yang lain, kesengsaraan petir adalah kematian. Tapi bagi Xiao, ia tidak takut sama sekali. Benar saja di lembah gunung ini ada beberapa tempat yang sangat damai. Tanamannya hijau dan juga subur. Tetapi ada tempat lain yang hitam hangus dengan petir menyambar tanpa henti. Kesengsaraan petir di kedalaman ini sangat menakutkan. Benar-benar memiliki petir paling kuat yang turun dari waktu ke waktu. Bahkan ada beberapa makhluk yang terbentuk dari busur listrik memamerkan taring dan cakarnya saat mereka menyerbu ke arah Xiao. Ada jalan yang aman juga, tetapi mereka akan segera tertutup oleh petir. Jika seorang ingin melewatinya, maka orang itu harus memiliki harta rahasia atau cukup dengan kekuatannya sendiri. Setelah maju selama beberapa hari, Xiao melihat jembatan lengkung batu yang mengarah ke tanah suci. Tanaman di dalamnya berkilau dan tembus cahaya. Xiao melangkah ke jembatan itu menuju ke dalam. Namun petirnya menyambar sampai ia hangus hitam. Jika itu orang biasa, mereka pasti akan meledak di tempatnya. Di kejauhan, Xiao bisa melihat sebidang tanah yang indah dengan semua jenis pemandangan yang tidak teratur. Cahaya keberuntungan yang cemerlang mengalir di sana. Itu adalah tanah yang menghidupkan segalanya. Pada saat yang sama, Xiao sangat terkejut karena tanah itu menghasilkan banyak adegan yang misterius. Yang paling mengejutkan adalah bidang tanah ini mencerminkan sosok seorang wanita. Xiao merasa sedikit tercengang. Pasalnya, ia seperti mengenali sosok wanita ini. Setelah diperiksa lebih dekat,
Xiao sepertinya pernah bertemu dengan wanita itu sebelumnya. Namun itu masih sosok yang dipantulkan oleh tanah kehidupan, sehingga sosoknya tampak tidak jelas. Di tanah murni ini ada banyak tanaman. Banyak diantaranya adalah obat-obatan tua yang berumur beberapa puluh ribu tahun. Tempat itu tidak kekurangan obat-obatan suci. Tempat ini penuh dengan aroma manis dan cahaya yang mengalir. Xiao pun berjalan semakin dekat. Ia memunculkan satu-satunya lorong surgawi. Lantas Xiao menggunakan kekuatan magis untuk memisahkan tanah kehidupan karena ia ingin melihat apa yang sebenarnya ada di bawahnya. Tiba-tiba setelah melepaskan sedikit pasir, ia melihat kaki batu giok seputih salju. Xiao sangat terkejut saat melihat kaki indah itu. Ia dengan hati-hati menyentuhnya. Kaki itu lembut dan tampaknya masih memiliki panas dan penuh dengan elastisitas. Pikiran Xiao mulai mengembara. Jelas sekali kalau tanah kehidupan dapat memelihara daging agar tidak busuk. Xiao menyangka sosok ini adalah raja abadi. Namun nyatanya di era ini sudah tidak ada lagi orang yang abadi. Tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai langkah itu. Sesaat kemudian, seberkas cahaya pedang menyapu dan meretas bahu Xiao. Jika bukan karena ia menghindar dengan cepat, kepalanya pasti sudah dipenggal. Pancaran pedang ini sangat tajam, mampu menembus semua yang ada sebelumnya. Ternyata ada suatu formasi rusak di sekeliling tanah ini. Xiao pun tidak lagi bertindak sopan. Setelah berjalan, ia meraih pergelangan kaki wanita itu dan langsung menyeretnya keluar. Harus dikatakan bahwa wanita ini memiliki tubuh yang sempurna. Ini adalah wanita yang sangat baik dan benar-benar dapat menggoda hati dunia. Xiao yakin bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat penampilan wanita ini. Sayang sekali wanita ini sudah meninggal dunia. Jika Xiao bisa menjadikannya pelayan, tentu saja ia bisa menggerakkan hati seseorang. Tiba-tiba Xiao merasakan ada yang tidak beres. Ia mundur 2 langkah dengan wajah agak ketakutan. Itu karena ia menemukan bahwa bulu mata wanita ini mulai bergerak seolah-olah akan terbuka. Selain itu, Xiao merasakan gelombang perasaan yang sangat akrab. Kemudian wanita ini bersinar, dagingnya berkilau, dan udara mulai melewati ujung hidungnya. Saat ini wanita itu mulai hidup kembali. Xiao pun bergegas dengan 3 helai energi abadinya. Ia tak akan membiarkan wanita ini melarikan diri. Tapi tak disangka, wanita itu juga mengembangkan energi abadi. Selain itu, ada manik-manik batu yang menakutkan yang membawa tubuhnya menjauh. Pencuri kecil, kamu berani melakukan serangan diam-diam padaku. Tepat pada saat ini, wanita ini berbicara dengan marah, tetapi juga sedikit terkejut. Xiao pun menghentikan langkahnya. Ia menjadi sedikit kaget karena sudah ingat dengan sosok wanita ini. Wanita ini pun marah karena Xiao datang ke tempat pengasingannya. Nyatanya, ia adalah peri rubah dari sekte pemutus langit. Saat ini ia mengubah penampilannya dengan pakaian yang serba hitam. Ia menggunakan wujud yang sama ketika pertama kali bertemu dengan Xiao. Sejak memasuki Immortal Ancient, Xiao tahu bahwa dirinya akan bertemu dengan sosok ini cepat ataupun lambat. Tak disangka, peri rubah mengubur dirinya di tanah kehidupan. Xiao yang bertemu lagi dengan peri rubah ini agak kesal hingga sekarang. Karena nyatanya selama ini ia selalu menggunakan tubuh spiritual untuk bertemu dengan Xiao. Hal itu tentu saja agak mengecewakan bagi Xiao. Namun di sana peri rubah mengaku kalau ini adalah tubuh yang sebenarnya. Xiao pun langsung membuka mata surgawinya untuk memastikan bahwa ini bukan tubuh spiritual. Tapi tak disangka, penyihir itu dengan cepat menggerakkan tubuhnya. Ia melepaskan simbol gemerlap untuk mengganggu mata surgawi Xiao. Nyatanya Xiao belum bisa mengetahui kalau ini adalah tubuh sejatinya. Xiao bahkan berkeringat karena mengerahkan banyak energi. Setelahnya Xiao tidak mau lagi mengeksploitasi penyihir gila ini. Ia juga tidak mau memprovokasinya.
Pasalnya, peri rubah memiliki latar belakang yang sangat misterius. Xiao kemudian lanjut mengumpulkan tanah kehidupan yang berharga itu. Beberapa waktu kemudian, Xiao melihat sosok manusia muncul dari bawah pasir. Ia segera terkejut dan melihat ke arah penyihir. Yang berbaring di bawah ini adalah pemilik sebenarnya, yaitu Raja Abadi. Xiao tampak seperti melihat hantu. Tanah kehidupan benar-benar memiliki makhluk yang terkubur jauh di dalamnya. Kemudian Xiao bertanya bagaimana peri rubah bisa sampai ke sini. Lalu peri rubah mengatakan dirinya melihat kuali yang berlumuran darah dengan membawa orang di dalamnya. Kuali itu menghancurkan ruang dan setelah mengejarnya, peri rubah berakhir di sini. Ia cukup santai, seolah-olah ia tidak khawatir sama sekali. Seketika Xiao segera memikirkan kuali yang ia lihat di altar kuno Jurang Hitam. Lantas Xiao bertanya, kemana perginya kuali berdarah itu? Peri rubah menjawab kalau benda itu ada di bawah tanah kehidupan ini. Saat mendengarnya, tentu saja Xiao tidak langsung percaya. Pasalnya tidak ada dari perkataan peri ini yang bisa dipercaya. Selama di alam bawah, ia sangat terkenal karena kelicikannya. Peri rubah hanya cekikikan dan mulai menggoda Xiao. Ia ingin tahu bagaimana kabar peri Yuchen sekarang. Dengan agak lesu, Xiao menjawab kalau Yuchen sedang baik-baik saja. Ketika Xiao berbicara seperti itu, peri rubah langsung tahu apa yang sudah terjadi. Ia tak menyangka bocah seperti Xiao bisa menebar benih. Xiao segera terdiam. Hanya setelah beberapa waktu berlalu, ia berkata dengan sangat kejam, sebenarnya aku selalu tertarik padamu. Bagaimana kalau sekarang kita bercocok tanam? Karena penyihir itu berani mengejek dan mengolok-oloknya, Xiao tentu saja tidak keberatan mengambil keuntungan darinya juga. Ia ingin mengambil beberapa kebebasan bersamanya. Lantas Xiao mengambil tindakan dengan meraih lengan putih berkilau peri rubah. 3 helai energi abadi berputar di sekelilingnya. Tapi peri rubah menyuruh Xiao untuk segera berhenti. Ia tak punya waktu untuk hal seperti itu. Saat ini ada hal penting yang harus mereka lakukan. Xiao pun setuju dan mulai mengeluarkan mayat yang tertimbun di bawah tanah abadi. Armor di tubuhnya sudah lama mengalami kerusakan. Xiao bertanya-tanya, apakah ini benar-benar Raja Abadi? Ia selalu mendengar bahwa hanya makhluk abadi sejati yang memiliki tanah kehidupan dan dapat digunakan untuk menanam obat umur panjang. Selain itu, tanah kehidupan juga dapat digunakan untuk mengubur tubuh seseorang. Itu sangat berharga, mampu mempertahankan kondisi untuk tidak membusuk. Sekarang legenda itu benar-benar terbukti. Xiao mengungkapkan ekspresi serius, menatap orang yang di bawah. Itu adalah seorang wanita abadi. Tapi ketika mayat itu benar-benar akan muncul, tak diduga ia berubah menjadi debu. Mayatnya menghilang dan menyisakan armor yang sangat biasa-biasa saja. Kemudian Xiao mencoba armor perang itu di tubuhnya. Tapi sayang benda itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia pun membukanya dan memberikan kepada peri rubah. Tak diduga ada hujan cahaya dan pancaran kenaikan saat ia memakainya. Xiao juga terkejut. Armor ini bersinar aneh, sedikit cahaya dan kabut keluar dari dalamnya. Xiao pun menyerahkan armor itu pada peri rubah. Sedangkan tanah kehidupan akan ia ambil. Saat kemudian Xiao bertanya kembali tentang keberadaan kuali berdarah. Xiao menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Wanita jahat ini pasti menggunakan Xiao untuk membantunya menggali tanah kehidupan ini. Armor itu awalnya memiliki kekuatan misterius, menghisap bumi abadi. Namun sekarang tidak lagi merilis domain dan kembali normal. Peri rubah pun mengatakan kalau ia pernah melihat kuali itu di tempatnya sekarang. Namun ia tidak tahu kemana arah yang dituju. Peri rubah bersumpah bahwa ia tidak berbohong. Ia datang tepat setelah mengikutinya ke sini. Xiao pun percaya bahwa peri rubah ini tidak berbohong. Jika ia tidak melihat kuali, tidak mungkin ia bisa menggambarkan penampilannya.
Lantas mereka berdua terus menggali, berharap untuk menumpulkan sisa tanah itu juga. Setelah benar-benar menggali dan mengumpulkan seluruh tanah, mereka berdua akhirnya melihat bagian paling bawah. Saat itu ekspresi keduanya langsung berubah. Pasalnya ada setetes darah yang melepaskan kekuatan yang tak terukur. Xiao dan penyihir itu mundur, merasa sangat terkejut. Itu hanya setetes darah, namun membuat bulu-bulu halus mereka berdiri. Kemudian peri rubah mulai mengingat sesuatu. Darah itu berasal dari kuali yang ia kejar. Saat Xiao membuka mata surgawinya, ia tidak bisa melihat misteri darah ini. Bukan milik masa lalu, bukan milik masa kini. Kembali menemuiku. Apa sebenarnya kamu coba untuk lakukan? Xiao berkata dengan lembut. Ekspresinya juga menjadi dingin. Tiba-tiba setetes darah ini meletus dengan energi yang melonjak, seolah-olah merasakan sesuatu. Tak lama tempat itu bergetar hebat dan hampir runtuh. Xiao dan peri rubah mulai waspada. Orang macam apa yang memiliki darah seperti ini? Xiao memiliki semacam perasaan bahwa jika Dewa Willow benar-benar dihidupkan kembali, ia akan memiliki kekuatan seperti ini. Segera setelah itu setetes darah ini menjadi lebih mencengangkan. Ia melepaskan fluktuasi yang merobek langit. Selain itu, darah itu melepaskan gelombang suara tangisan mengguncang langit dan bumi. Samar-samar sepertinya Xiao telah mendengar pasukan yang luar biasa dengan ribuan orang menyerbu. Ada juga teriakan perang yang mengguncang langit. Terlebih lagi, pada saat ini Xiao melihat seorang laki-laki tidak terlalu jelas, tetapi ia sepertinya sedang menatap langsung ke arahnya. Ia berdiri tegak dari puluhan ribu alam jauhnya. Sosok itu seperti kaisar surgawi. Tatapan Xiao seperti kilat saat ia menatap orang ini. Xiao sendiri juga melonjak dengan gelombang energi misterius. Peri rubah yang melihatnya menjadi terkejut. Pasalnya ia tiba-tiba tidak bisa mendekat. Xiao sendiri masih tidak bergerak dan menatap ke depan. Ada sosok laki-laki yang tidak jelas yang menjulang di antara langit dan bumi. Di atas kepalanya ada sebuah kuali yang melepaskan sumber energi. Kuali itu berkedip dengan 9 jenis cahaya emas abadi. Mata pria itu sangat dalam, memberikan misteri dan informasi yang tak terlukiskan. Orang itu bermandikan cahaya guntur. Ekspresi menjadi lebih rumit. Namun ia tidak bisa berbicara dan tidak bisa membuka mulutnya. Suara bel yang panjang bergema di medan perang itu. Saat ini orang itu sedang melakukan suatu teknik berharga. Ia mengambil tindakan bersama dengan yang lain untuk mendorong kuali keluar dari lorong. Apakah kuali ini sama dengan yang ia temui di jurang hitam? Kemudian Xiao melihat seorang kaisar wanita dengan gaya yang tak tertandingi. Di tangannya ada artefak abadi yang berubah menjadi pedang, cincin, dan juga topeng. Wanita ini juga mengambil tindakan, menyerang ke arah lorong, membantu penerbangan kuali itu. Selain itu, Xiao juga melihat seseorang yang sangat mirip dengan Cao Yuseng. Orang itu berusia pertengahan, tampak seperti seorang pendeta. Ia juga mengambil tindakan untuk membantu. Xiao melihat dewa dan iblis jatuh. Darah mewarnai 9 langit dan bumi ke-10. Adegan itu terlalu menakutkan. Beberapa tokoh besar berdiri tegak, berjuang untuk membunuh. Waktu menjadi tidak jelas. Bintang-bintang berputar, seolah-olah jutaan tahun telah berlalu. Mata Xiao terasa sangat sakit saat ia menatap ke arah itu. Sampai hanya sebuah kuali yang tersisa beristirahat tidak terlalu jauh darinya. Ada satu orang lagi yang berdiri di bawah kuali. Sosoknya bahkan tidak jelas. Ia adalah kaisar surgawi yang mengabaikan 9 langit dan bumi ke-10. Namun ia tidak bisa membuka mulutnya. Di depan sosok ini, para dewa dan iblis semuanya tampak tidak penting. Mereka semua perlu bersujud ke arahnya. Ia tidak perlu menunjukkan kemarahan untuk melakukan intimidasi. Aura kaisar surgawi memang tidak tertandingi. Xiao punya perasaan bahwa orang ini datang ke sini untuk memberitahu beberapa hal yang sangat penting.
Tetapi karena beberapa alasan, sosok itu tidak bisa membuka mulutnya. Sementara itu, peri rubah didorong oleh gelombang kekuatan ke kejauhan. Ia tak bisa mendekat, hanya bisa menonton. Ia pun sangat terkejut. Orang macam apa seperti ini? Mengapa ia begitu kuat? Ia melebihi siapapun yang pernah ia temui sebelumnya. Sosok itu jauh lebih besar dari Master Sekte. Peri rubah bingung, kenapa Xiao tidak terpengaruh.